Hai, salam pendidik. Jadi saat ini saya akan membagikan tutorial dalam rangka ujian akhir semester genap bagi kelas 10 dan kelas 11 di SMK Negeri 1 Bitung yang dilaksanakan secara daring. Oke, jadi kita sudah sampai di penggunaan Google Classroom. Jadi untuk ujian kali ini kita menggunakan Classroom masih seperti yang lalu. Nah, jadi kita tinggal pilih atau kita masukkan email ya. Kita masukkan email yang sudah saya share ke grup sekolah di WA ya. Jadi untuk kelas 10 kita pakai email smkn1btg.x@gmail.com ya. Itu untuk kelas 10 Bapak Ibu, seperti yang ini ya. Kemudian yang kelas 11 kita pakai smkn1btg.xi@gmail.com, artinya untuk kelas 11, untuk email yang akan kita masukkan ke Classroom. Dan saat ini kita masukkan password. Kemudian kita klik berikutnya. Ya, setelah di halaman seperti ini, di sini ada 7 kompetensi keahlian, ya. 7 kompetensi keahlian, tinggal Bapak Ibu memilih sesuai jadwal dari Bapak Ibu yang mengajar ya. Jadi program atau kompetensi keahlian yang Bapak Ibu ajarkan atau untuk jam mengajarnya di kompetensi keahlian mana, tinggal Bapak Ibu pilih. Sebagai contoh, saya mengajar di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau di TKJ. Jadi saya pilih TKJ. Oke. Ya, jadi sudah sampai di sini. Ya, kita tinggal memilih tugas kelas, Bapak Ibu ya. Tugas kelas. Kemudian klik buat. Jadi Bapak Ibu klik buat, itu yang ada tombol berwarna biru, yang ada lambang palang. Kita klik itu, kemudian pilih tugas kuis. Ya, jadi pilih tugas kuis. Jadi setelah ini tinggal kita pilih untuk judulnya, Bapak Ibu ketik untuk nama mata pelajaran. Misalnya saya mengajar untuk pemrograman dasar. Ini karena pemrograman dasar itu hanya di teknik komputer dan jaringan, di kompetensi teknik komputer dan jaringan, jadi cukup saja hanya centang di TKJ. Kalau Bapak Ibu mengajar di kompetensi kalian yang lain, misalnya ada 2 atau 3, silakan Bapak Ibu men-checklist atau mencentang di kompetensi kalian yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya di perhotelan, ya tinggal mengklik ya. Kalau misalnya untuk menghilangkan kembali, tinggal klik lagi. Oke. Kemudian ini tetap semua siswa, untuk jadwalnya yang sudah ada jadwal yang telah diberikan oleh Ibu Wakakur, tinggal kita mengatur di sudut kanan atas yang ada tombol panah ke bawah, tinggal kita klik jadwalkan sesuai jadwal tanggal yang telah diberikan. Misalnya karena mulai hari Rabu tanggal 2 Juni, jadi kita pilih tanggal 2 Juni jam 8, kemudian klik jadwalkan.
Jadi itu sudah terjadwal Bapak Ibu. Kemudian kita edit kembali, masih di sini, kemudian klik yang ada tanda tombol 3. Karena jadwal kita hari Rabu, jadi kita klik tanggal 2, kemudian untuk waktu, contoh waktu sampai dari jam 8 sampai 09.30 ya Bapak Ibu. Jadi waktunya 1,5 jam ya, dari jam 8 sampai jam 09.30. Oke, tinggal kita klik yang di area lain supaya dia langsung kembali lagi. Untuk topiknya ya, untuk topiknya bisa Bapak Ibu membuat, yaitu ujian semester genap mapel pemrograman dasar. Di sini juga bisa kita tambahkan Bapak Ibu judul ujian semester genap tahun ajaran 2020-2021. Oke, untuk ini petunjuk bisa kita ketik juga. Jadi kita akan menggunakan Google Form ya. Kita akan menggunakan Google Form Bapak Ibu. Bagi yang telah membuat di Google Form ya, tinggal kita buka ini. Di sini sudah ada blank quiz-nya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita mengklik. Ya. Jadi tinggal kita mengklik Bapak Ibu di sini dan kita akan mengetiknya. Silakan. Buka file yang di bawah. Silakan buka file yang di bawah ini untuk masuk ujian semester genap. Nah, kita masuk untuk pembuatan formnya, kita masuk di sini, kita klik Bapak Ibu. Ya, jadi sudah di Google Form ya. Jadi di atas itu kita ganti dengan nama mata pelajaran kita sendiri. Kemudian di sini juga, lalu di situ kita ketik ujian semester genap tahun ajaran 2020-2021. Oke. Kemudian untuk pertanyaannya tinggal kita buka ya. Kita ambil saja contoh di sini. Kita buka di Microsoft Word. Soal ujian kita ya, soal ujian kita tinggal kita masukkan. Jadi tinggal kita copy, kemudian paste
di lembar kerja Google Form atau Google Formulir. Lalu di sini juga tetap kita pilihan untuk pilihan, jadi untuk pilihan ganda tidak usah diganti. Kemudian untuk optionnya atau pilihan gandanya kita ambil lagi dari Microsoft Word, copy. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan option A, B, C, D, E, atau juga bisa kita Bapak Ibu tidak menggunakannya ya. Jadi kurang dari Bapak Ibu untuk soal yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi setelah itu kita juga bisa mengklik untuk tombol ini wajib diisi, karena itu adalah kewajiban dari siswa supaya pertanyaannya akan terjawab, Bapak Ibu. Kemudian untuk menambahkan lagi, kita klik yang tombol ini, tambahkan pertanyaan, ya. Begitu juga seterusnya, tambahkan pertanyaan. Lalu kita juga kembali untuk buka Microsoft Word. Kemudian copy soal seperti yang di atas tadi ya Bapak Ibu. Lalu pilihan jawabannya. Oke. Kemudian sini kita klik wajib isi. Untuk jawabannya Bapak Ibu, jadi tinggal kita mengklik di salah satu yang jawaban benar Bapak Ibu, ya. Ya, sekali lagi untuk setelah kita membuat pertanyaan beserta pilihan jawabannya, kita klik lagi untuk memberikan kunci jawaban dan skornya Bapak Ibu dari setiap nomor soal. Kemudian klik tambahkan masukkan jawaban. Jadi klik tambahkan masukkan jawaban. Jadi pilih jawaban yang benar Bapak Ibu. Jadi untuk jawabannya kita tinggal centang saja Bapak Ibu di situ. Kemudian klik dan kasih skor ya. Untuk ujian semester ini tiap nomor soal yang benar diberi bobot poin atau nilai 5 ya. Klik selesai. Ya. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu. Klik kunci jawaban, kemudian kita pilih jawaban, klik salah satu ya, kita klik salah satu. Kemudian masukkan bobotnya. Boleh kita langsung klik atau juga dengan tombol panah ke atas dan ke bawah ini. Lalu klik selesai. Ya. Oke, sampai itu kita lanjut ke pengaturannya atau setelan. Jadi untuk pengaturan dari umum dulu. Jadi untuk setelannya kita harus centang untuk perlu masuk batasi ke satu jawaban, supaya untuk siswa dia hanya satu kali ya, satu kali untuk membuka Google Formulir ini atau Google Form ini ya. Untuk pengeditan tidak usah, karena kalau kita centang berarti siswa itu bisa mengedit ya, bisa edit kembali setelah dia mengirim, dia bisa mengedit.
Begitu juga untuk diagram, ringkasan dan jawaban teks dia bisa melihat sehingga bisa ada kecurangan di situ. Lanjut kita ke presentasi. Untuk presentasi ya acak urutan pertanyaan dicentang, kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, itu kita hilangkan tanda centangnya ya. Untuk pesan konfirmasi biarkan saja itu karena itu secara otomatis jawaban Anda telah direkam. Kemudian kuis itu kita jangan lupa mengklik atau jadikan ini sebagai kuis ya. Kalau ini berarti ujian akan tidak berhasil dibuat, tapi masih ada tersimpan di dalam Google Form yang berada di Google Drive. Kalau kita mengklik sehingga warna ungunya ini kelihatan, jadi itu bisa dibuat untuk menjadikan Google Form itu bisa dipakai sebagai ujian. Jadi responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab itu bisa kita centang, dan rilis nilai segera bisa supaya peserta didik langsung kelihatan nilainya segera setelah setiap pengiriman. Klik simpan. Nah, itu sudah otomatis telah tersimpan Bapak Ibu. Kemudian untuk kita mengirim, kita klik kirim, lalu kita bisa juga untuk mengklik ini yang tanda ini, kemudian bisa perpendek URL-nya, kemudian klik salin. Nah, ini untuk alternatif yang kedua atau yang lain supaya kita bisa masuk kembali di Google Classroom. Tinggal kita menempelkan atau kita paste ke yang ada di petunjuk untuk ujian semester genap ini ya. Selain juga ada file bisa dibuka, ada juga dari linknya. Setelah itu kita klik kembali jadwalkan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, itu untuk tutorial dari Classroom sampai dengan Google Formulir. Semoga bisa bermanfaat dalam rangka untuk ujian semester genap bagi kelas 10 dan kelas 11 dengan dilaksanakannya lewat daring ya, sehingga video tutorial ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan untuk kemajuan sekolah kita. Oke, salam dari saya Fernando Christian Tambaani bersama Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Insinyur Daniel Rompas telah memberikan tutorial ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam pendidik.